Gadis itu santai makan buah. Sebuah panah ditembakkan dari mangkuk porselen. Dia ketakutan dan bingung. Kemudian dia meletakkan pisau buah di bawah mangkuk porselen. Dalam waktu 1 detik, pisau buah tiba-tiba berpindah ke zaman kuno. Saat ini, Kaisar Negara Dongli sedang menghadapi percobaan pembunuhan. Saat sang pembunuh hampir berhasil, tiba-tiba, ada pisau buah muncul di atas meja. Kaisar melihatnya. Dia segera melemparkan pisau buah ke arah pembunuh. Kaisar masih bingung. Bagaimana bisa ada tiba-tiba ada pisau tambahan di atas meja? Song Anran di sisi lain. Dia meletakkan speaker kecil ke dalam mangkuk porselen. Apakah kamu manusia atau hantu? Pandanglah ke sungai Jianghan. Menembakku hanya membuatmu menjadi apa? Jika kamu berani, hadapi aku secara langsung. Apakah kamu manusia atau hantu? Pandanglah ke tepi sungai Jianghan. Aku ini apa, pahlawan? Jika kamu berani, hadapi aku secara langsung. Apakah kamu manusia atau hantu? Menembakku hanya membuatmu merasa gagah. Jika kamu berani, hadapi aku secara langsung. Apakah kau manusia atau hantu? Menembakku hanya membuatmu pahlawan. Berani hadapi aku secara langsung. Kaisar menyelipkan liontin gioknya ke dalam. Liontin giok itu tiba-tiba menghilang. Enuk di samping segera berlutut dan berdoa. Yakin ini adalah dewa dari dunia atas yang muncul. Sementara itu, Song Anran juga menerima liontin giok dan surat. Dewa, aku adalah Raja Gu Jinyun dari negara Dongli. Kami telah dikepung oleh pasukan pemberontak selama lebih dari setengah tahun. Sekarang persediaan makanan sudah habis. Aku, Gu Jinyun, tidak pernah percaya pada Buddha. Namun kali ini, sungguh berharap Dewa dan Buddha memberi pertolongan. Melindungi rakyat Dongli. Gu Jinyun tidak berdaya melawan Dewa Kematian. Namun pasukan pemberontak itu kejam. Kemanapun Anda pergi, membantai kota dan merampas makanan. Bagaimana Gu Jinyun bisa menyerahkan rakyat kota ke tangan mereka? Sekarang rakyat kota hanya memiliki air tanpa makanan. Harus bertahan dengan minum air untuk mengenyangkan perut. Gu Jinyun dengan berani memohon dewa memberi makanan. Ibu kota Dongli dikelilingi. Kaisar Xuanwu terperangkap di istana. Dongli sepertinya sedang berlangsung. Oh ya, orang tua saya baru saja menerima kabar tersebut. Menemukan makam kuno Dongli. Baru saja melakukan penelitian arkeologi di gunung. Apakah catatan ini terkait dengan kematian orang tua? Ini benar-benar luar biasa bagi saya. Coba dia mengirimkan makanan kadaluarsa dari kantor. Semuanya telah dipindahkan. Kaisar melihat begitu banyak makanan aneh. Semakin yakin bahwa ini adalah anugerah dewa. Semua ini untuk dimakan dan diminum. Kalian makan dulu. Biarkan saya lihat bagaimana kita akan mendistribusikannya. Ini, Bagaimana binatang ini begitu aneh, Kaisar? Perdana Menteri, bagaimana kamu berani merusak pakaian ini? Penduduk desa, inikah air abadi? Sangat enak diminum, Jenderal Li. Beri anak itu kesempatan untuk membantu zaman kuno dengan lebih baik. Song Anran datang ke rumah lelang terbaik dengan liontin permata. Ternyata giok ini berasal dari negara Dongli. Langsung dijual dengan harga 1 miliar. Kemudian dia membeli banyak makanan dan obat-obatan. Kemudian mengirim barang melalui bejana porselen ke zaman kuno. Obatnya sudah disiapkan. Kamu harus segera bertindak. Nanti malam masih ada. Setiap obat memiliki petunjuk penggunaan yang detail. Pastikan untuk membaca petunjuk sebelum menggunakan. Jangan salah menggunakan obat. Ini adalah penisilin. Dapat membunuh kuman dan mencegah infeksi luka dan demam pada pasien luka. Perhatikan dengan seksama cara penggunaannya. Pastikan untuk melakukan uji kulit terlebih dahulu. Pastikan tidak ada reaksi alergi. Panggil Lin Taisi untuk memberikan suntikan lagi. Kaisar telah diselamatkan. Mereka telah diselamatkan. Segera ambil obat-obatan ini untuk menyelamatkan orang. Ingat, baca petunjuk penggunaan dengan seksama sebelum digunakan oleh Kaisar. Kaisar, hamba ini tidak bisa menyuntik. Harus dicetak satu persatu dengan tangkapan layar. Juga harus mengubah jenis huruf dan warna. Ini suara dewa. Qiyun membuat dewa marah. Darah hidung ini bisa mentransfer barang.
Mengapa tidak bisa berkomunikasi? Apakah suara tadi dari dewa? Maaf, itu karena Jin Yun terlalu rakus. Membuat dewa bekerja keras. Gu Jingyun di atas Sen. Itu karena Ji Yun terlalu baik. Dengan begitu, kita tidak perlu terus mengirim catatan. Ngomong-ngomong, orang di sekitarmu bisa mendengar aku berbicara. Tuan Wang, apakah Anda tadi mendengar suara? Tidak ada yang bisa mendengar suara dewa. Hanya ada orang yang berdebat di luar Jin Yun. Apakah kamu mendengar suara orang bertengkar? Tidak pernah mendengar Jin Yun. Hanya bisa mendengar suara dewa. Bagus, nanti saya akan mengirimkan tablet kepadamu. Ada tutorial cara memberi suntikan. Biarkan dokter melihat panduan itu. Setelah belajar, baru berikan pengobatan kepada pasien. Dewa, bagaimana cara menggunakan batu bata ini? Apakah kamu melihat lingkaran kecil di atas batu bata itu? Tekan sekali. Batu bata ini ternyata bercahaya. Barang yang diberikan oleh dewa. Memang luar biasa. Gu Jingyun, aku akan mengirimkan buku petunjuk kepadamu lagi. Kamu putar video sesuai petunjuk. Biarkan tabib belajar dengan baik. Patuhi ajaran dewa dengan sungguh-sungguh. Tabib Lin, Kaisar, belajar dengan sungguh-sungguh. Tiba-tiba prajurit datang melaporkan. Mengatakan sungai kota dipotong musuh. Air sungai habis. Mereka akan menyerang kota dari saluran sungai. Saat itu Kaisar melaporkan situasi kepada Song Anran. Mengatakan dia memutuskan untuk berjuang mati-matian. Untuk melindungi keselamatan warga kota. Wanita itu mengusulkan untuk meledakkan kanal dengan dinamit. Langsung meracuni kanal. Dapat mengintimidasi musuh. Minta dia menjaga kanal dengan panci. Dan mengatakan dia akan mencari solusi. Anak buah Dongli, ikut saya menghentikan pemberontak. Melindungi rakyat. Pasti tidak membiarkan penjahat masuk kota. Bersumpah untuk menjaga kota Beijing sampai mati. Lagu Nona, sungguh minta maaf. Apa yang kamu inginkan dariku? Saya sungguh tidak bisa membelinya. Saya hanya bisa mengatur beberapa kotak. Sepatu bot. Baik, terima kasih. Tolong angkat ke mobil. Baiklah. Untungnya saya adalah dokter kimia. Memperbaiki bahan peledak, mudah didapat. Bunuh dia. Bayangan, suara. Gu Chengs, kamu bersekongkol dengan musuh luar untuk memberontak. Kamu mencari masalah, membiarkan serigala masuk ke dalam rumah. Aku menasihatimu untuk kembali ke jalan yang benar. Aku akan meninggalkanmu dalam keadaan utuh. Gu Jinlun, kamu memerintah dengan kekejaman. Tidak dicintai rakyat. Aku ada untuk rakyat dunia, bukan untuk memberontak. Kamu sudah hampir mati, tapi harus mengorbankan penduduk kota untukmu. Sekarang segera. Buka gerbang kota, karena kita seperti saudara. Aku bisa membiarkanmu pergi sepenuhnya. Kamu pikir kamu siapa? Bunuh Pangeran Ning. Kaisar akan memberi hadiah besar. Serang, bunuh. Pasukan pemberontak masuk kota. Kita semua akan mati. Cepat lari, sehat. Aku belum ingin mati. Siapa yang mengambil kepala tiran? Aku akan memberinya gelar bangsawan. Bunuh tiran, serang, bunuh. Kaisar, Anda pergi dulu. Saya akan pergi menghentikan mereka. Dewa, Jin hampir tidak bisa bertahan lagi. Cari tempat yang baik untuk memberitahu saya. Saya akan segera mengirimkan sesuatu untukmu. Dewa, tunggu sebentar. Semua prajurit, datang ke arahku. Ini adalah tendangan ganda yang saya modifikasi. Sangat kuat, ikuti petunjuk penggunaan. Perhatikan keselamatan. Saya menunggu kabar baik darimu. Pelayan istana. Segera cari 3 pengawal utama. Suruh mereka mengikuti petunjuk penggunaan. Setiap orang bawa 1 kotak. Pergi ke 3 gerbang di barat daya, utara, dan barat laut. Hancurkan pintu air dengan ledakan langsung. Bunuh pasukan musuh. Hancurkan pemberontak. Serang.
Gu Jin, apakah kamu lari keluar untuk mati? Kaulah yang dikirim ke kematian. Menurutku kamu sudah gila. Ambil beberapa batu pecah. Siapa yang bisa ditakuti? Prajurit Dongli, berbaringlah. Bagaimana mungkin ini? Di tangan Gu Jinyun. Apa sebenarnya itu? Hahaha, surga memberikan hukuman ilahi kepada Dongli. Pemberontak harus mati. Pemberontak harus mati. Tuan, mereka akan dihukum oleh dewa. Kita hanya manusia biasa. Tidak mungkin. Siapa yang mengecokkan hati pasukan kami? Bunuh tanpa ampun. Chen Panjang C5, naga. Ledakan mereka semua. Tuan, cepat mundur. Kita pulang. Persiapkan pasukan. Bunuh sampai habis. Mundur. Pergi. Kaisar, manfaatkan semangat yang tinggi sekarang. Saya akan mengejarnya dengan pasukan. Di luar kota, ada banyak pasukan dan kuda. Tidak bisa mengejar. Tutup gerbang. Kaisar tanda merek terdaftar, tanda merek terdaftar. Saya akan mencobanya juga. Mengapa belum ada balasan? Langit di luar sudah gelap. Kita tidak akan kalah, kan? Kaisar, berhasil. Semua gerbang sudah tertutup. Hukuman dewa sungguh dahsyat. Sangat kuat. Hahaha. Tahun Xuanwu. Jika Kaisar Xuanwu masih ada, pertempuran di gerbang timur berhasil mengalahkan Pangeran Ning. Rakyat Dongli tidak akan menderita karena kebodohan Pangeran Ning, yang menyebabkan penderitaan rakyat, akhirnya mengalami penderitaan yang mengerikan. Apakah Gu Jinyun kalah? Dewa, kita menang. Keempat pintu air juga sudah ditutup. Hukuman itu terlalu efektif. Apakah ada lagi? Ini adalah tendangan ganda. Tapi sudah saya modifikasi. Kekuatan lebih besar. Beberapa informasi video. Mengirimkan kepadamu. Pelajari cara mengatur. Saya memikirkan suatu cara. Buat lagi beberapa tendangan ganda. Kita akan bekerja sama. Untuk keperluan mendesak. 3 benda ini. Benar-benar bisa membuat hukuman. Aku akan melakukannya. Oh tuanku, jangan sekali-kali. Jika tubuh naga terluka, itu akan... Kalian mundur sedikit.